Calon Gubernur, Cagup, Banten nomor urut 2, Andra Soni tiba di tempat pemungutan suara, TPS, 29 Perumahan Pondok Lakah, Ciledug, Tangerang, Banten, Rabu, 27 November 2024. Pantauan Warta Kota di lokasi, Andra tiba di lokasi sekira pukul 8.19 bersama istri dan kedua anaknya. Dengan senyuman yang merekah di wajah, Andra keluar dari pendopo rumahnya yang berada tepat di seberang pintu masuk TPS. Nampak, Andra mengenakan kemeja putih dan celana hitam, sementara istrinya mengenakan setelan merah dengan celana bahan berwarna putih tulang. Ketua Umum Partai Gerindra Provinsi Banten itu juga menggandeng ibundanya, serta kedua anaknya. Anak laki-laki Andra memakai kemeja putih dengan celana bahan hitam, sementara anak perempuannya memakai baju berwarna biru dengan celana batik. Andra sempat melambaikan tangan kepada awak media sesaat setelah keluar gerbang. Kemudian, ia masuk ke dalam TPS 29 Ciledug dan menyalami para ibu-ibu dan warga sekitar yang sudah menunggunya sedari tadi. Andra juga menanggapi setiap warga yang hendak bersuah foto dengannya, sebelum akhirnya ia dipanggil untuk mendapat giliran mencoblos. Selayaknya pemilih pada umumnya, Andra terlebih dahulu menyerahkan surat undangan pencoblosan. Kemudian, ia mendapat 2 surat suara untuk Gubernur Banten dan Wali Kota Tangerang. Setelah itu, Andra masuk ke bilik suara untuk mencoblos bersama sang istri. Barulah secara bergantian, Andra memasukkan surat suara yang telah tercoblos ke dalam kotak suara, ia juga mencelupkan 2 jari telunjuk dan tengah ke dalam tinta, sebagai tanda sudah memilih. Andra juga memamerkan 2 jari yang sudah terkena tinta tersebut kepada awak media. Saat diwawancarai, Andra mengaku sempat tegang menghadapi hari H Pilkada serentak ini. Namun, Andra mengaku ikhlas dan siap dengan apapun yang menjadi takdirnya di hari ini. Kata Andra saat ditemui di lokasi, Rabu. Ya, namanya manusia ya, artinya ada tegang, tapi saya ikhlas atas semua rencana Allah kepada saya dan keluarga. Hari ini adalah hari pencoblosan, ini sejarah buat hidup saya dan keluarga saya, dan sekali lagi kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan saya, terkhusus kepada Pak Prabowo Subianto dan tentu mentor saya, Pak Sofi Dasko Ahmad, yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai kader untuk bisa mengikuti kontestasi dan ikut bersama-sama dalam pesta demokrasi, dan semoga hasil yang terbaik. Pak, tadi sebelum nyoblos ngapain aja Pak? Persiapan khusus Persiapannya? Ya bersama sekeluarga aja. Saya sejak Minggu Tenang, saya nggak bisa ya diganti hari sebenarnya. Saya kan meninggalkan anak-anak itu lumayan lama ya, dengan aktivitas kampanye yang setiap hari. Ya tentu kemarin Minggu Tenang saya gunakan untuk bersama-sama dengan anak-anak saya. Pak, rencananya Pak? Apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, optimisme itu pasti ada ya. Dan kemudian ini adalah kuasa rakyat, dan hari ini rakyat beramai-ramai ke TPS untuk menetapkan pilihannya, dan apapun hasilnya saya ikhlas atas semua rencana Allah kepada saya. Ya bismillah. Pak, rencananya Pak abis ini Pak mau kemana Pak? Saya serahkan kepada tim aja. Ya, saya sih mendengar laporan-laporan, banyak laporan-laporan juga. Tapi intinya bahwa kami mengikuti kontestasi ini dengan niat mewarnai pilkada pesta demokrasi ini sebaik-baiknya. Dan Minggu Tenang saya gunakan ya, tenang bersama keluarga. Untuk menunggu polling Pak? Kenapa? Gimana Pak menunggu polling? Ya, saya nggak pernah merencanakan nanti polling di mana, tapi yang pasti tim dari Partai Gerindra dan Partai Koalisi pasti akan melakukan kegiatan. Berarti artinya Bapak stay di rumah dulu Pak? Saya insya Allah di rumah. Pak, ini kan ada 8,9 juta DPT Banten ya Pak ya? Iya. 61% diantaranya kan mayoritas anak muda Pak, Iya. Gen Z milenial. Betul. Gimana pasangan Andra Dimiat nanti melihatnya? Ya, ini adalah potensi ya bagi Provinsi Banten, di mana anak-anak muda atau usia-usia produktif di Banten ini jumlahnya besar, dan Banten ini banyak potensinya
dan sebagai penyangga penyangga kota Jakarta, sebagian dari wilayah Banten ini kan aglomerasinya Jakarta. Saya punya optimisme di mana saat pemerintahan dikelola dengan baik, keadilan ditegakkan, kemudian pemerataan pembangunan terjadi, insya Allah Banten akan menjadi wilayah yang maju di Indonesia. Pak, tadi boleh ceritakan Pak, tadi datangnya sama siapa aja Pak? Saya sama istri, sama orang tua, sama anak-anak. Pak, nanti kan hari ini kan standby dulu Pak di rumah untuk melihat pollingnya Pak. Akan ketemu sama Mas Dimyati kapan Pak? Kenapa? Akan memantau bareng nggak Pak? Nanti kita kontak-kontakan. Dari malam juga kita kontak-kontakan. Nggak memantau bareng di satu tempat Pak berarti Pak? Insya Allah nanti akan kami lakukan. Di mana Pak? Di mana Pak rencananya Pak? Kalau untuk ini kami di kantor DPD Gerindra ya di Serang. Oh di Serang. Kami ibu kota Banten. Pak Andra, ini sebelum coblosan ada mungkin sempat dapat pesan khusus nggak dari Pak Prabowo begitu? Pak Prabowo kan baru pulang ya. Tapi sebelumnya saya sempat dipanggil sebagai kader. Saya kan ketua Partai Gerindra Banten. Beliau ketua umum saya. Jadi saya dipanggil dan saya melaporkan apa yang telah saya lakukan. Kemudian karena kan ada mandat yang diberikan kepada saya untuk memperjuangkan kemenangan di Pilkada Banten. Ya, beliau memberikan nasihat, memberikan masukan, memberikan saran, dan kemudian memberikan semangat yang pastinya ya, bahwa sebagai orang yang memilih politik sebagai jalur pengabdian ya harus ikhlas, dan kemudian harus tulus, dan kemudian juga harus sungguh-sungguh. Optimis menang berapa persen Pak? Berapa persen Pak? Ada solusinya Pak? Cukup jauh Pak. Terima kasih Mas Andre ya. Ya, makasih ya. Terima Makasih. Bentar ya. Ya. Makasih ya. Iya, masukin kan, masukin. Enggak apa, bagus juga di sini. Awas tuh, awas tuh, tinta. Ada gambar Pak Tony? Udah dikit Pak. Biar cakep. Ibu Tinawan. Bang, abang izin bang. Saya. Duduk mas ini. Oh iya. Coba Pak. Pak, belakang Pak. Nah, ini ada empat. Ada empat. Sini Pak. Dilihatin aja empat yang mana. Bang, sambil kasih tahu. Maju dengan baik. Halo Pak Tony. Kasih jalan. Yuk. Iya. Oke. Silakan Pak Andra duduk dulu sebentar sama Ibu. Pak Tridi, sehat-sehat ya Pak. Ibu Rini duduk. Jangan lupa subscribe ya.